Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Jakarta, Sobat Lentera. Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka almarhum Edi Marjuki Nalapraya di Jakarta Selasa 13 Mei untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh pencaksilat dan patriot bangsa tersebut. Dalam kunjungannya, Prabowo mengenang Edi Nalapraya sebagai sosok pejuang kebudayaan dan sahabat lama yang berdedikasi tinggi bagi negara, khususnya dalam mengangkat martabat bela diri pencaksilat di mata dunia. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di rumah duka untuk melayat almarhum Edi Marjuki Nalapraya Senin siang. Kehadirannya sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu tokoh besar bangsa yang sepanjang hidupnya mendedikasikan diri pada pelestarian budaya, khususnya pencaksilat. Edi Nalapraya dikenal luas sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI selama beberapa dekade dan memainkan peran kunci dalam memajukan pencaksilat hingga diakui sebagai warisan budaya dunia. Prabowo mengenangnya sebagai patriot sejati, pemersatu bangsa, dan sahabat yang telah menginspirasi banyak generasi muda. Kepergian Edi Nalapraya meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga besar pencaksilat, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia yang kehilangan seorang penjaga nilai-nilai luhur budaya. Pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan dan semangat beliau dalam merawat warisan bangsa. Sangat besar peranannya dalam membina Pancasila. Kita ke berita selanjutnya. El Clasico tak hanya panas di atas lapangan, tapi juga di luar arena. Barcelona tampil berani dengan jersey kolaborasi spesial bersama rapper Travis Scott. Dengan penampilan barunya, Blaugrana berhasil kandaskan Real Madrid di perebutan Liga Spanyol dengan skor 4-3. Di sisi lain, hasil lanjutan dari El Clasico mengharuskan Los Blancos untuk berpisah dengan Carlo Ancelotti yang akan melatih timnas Brasil. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pertandingan El Clasico pada 11 Mei 2025 di Montjuic, Luis Company Stadium, Barcelona menjadi sorotan bukan hanya karena hasil pertandingan yang memuaskan, tetapi juga karena penampilan unik dari The Blaugrana. Barcelona mengenakan jersey edisi khusus hasil kolaborasi dengan rapper ternama, Travis Scott. Jersey ini menampilkan logo Cactus Jack, merek milik Travis Scott, menggantikan logo sponsor utama, Spotify. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi pemasaran global Barcelona dan Spotify, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan artis lain seperti Drake, Coldplay, dan Rolling Stones. Dalam pertandingan tersebut, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-3. Meskipun Kylian Mbappe mencetak hat-trick untuk Madrid, gol-gol dari Eric Garcia, Lamine Yamal, serta 2 gol dari Raphinha memastikan kemenangan bagi Barcelona. Pertandingan ini juga diwarnai dengan keputusan wasit yang kontroversial perihal handball, offside, serta gol yang dianulir. Meskipun demikian, kemenangan tersebut memperlebar jarak Barcelona di puncak klasemen La Liga menjadi 7 poin, mendekatkan mereka ke gelar juara Liga Spanyol musim ini. Sementara itu, usai hasil kurang memuaskan Los Blancos di musim ini, Carlo Ancelotti dipastikan akan meninggalkan Madrid pada akhir musim untuk mengambil alih posisi pelatih tim nasional Brasil. Ancelotti akan mulai bertugas pada 26 Mei 2025, menggantikan Dorival Junior. Sebagai pengganti Ancelotti, Real Madrid telah menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru untuk musim depan. Alonso, yang sebelumnya melatih Bayer Leverkusen, akan memulai tugasnya pada 1 Juni 2025 dengan kontrak 3 tahun. Ia diharapkan membawa perubahan taktik dan susunan pemain di musim depan.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang estetika latte art, jadi tetap di Tera News. Kenikmatan kopi tak hanya datang dari rasanya, tapi juga dari penyajiannya yang unik dan memikat. Seperti yang dilakukan Goran Dujic, pembuat kopi asal Jerman yang mengkhususkan diri di bidang latte art.
Dari motif yang sederhana hingga kompleks, setiap gelas disajikan dengan teknik yang presisi dan detail yang mengesankan. Bagaimana proses di balik penyajian latte art yang menggugah ini? Berikut liputan untuk Anda. Ini dia, detail proses latte art yang bukan hanya cantik, tapi juga mengagumkan dalam setiap langkahnya. Dialah Goran Dujic, seniman latte asal Jerman, yang mengubah secangkir kopi biasa menjadi karya seni penuh ketelitian dan kehalusan. Semuanya dimulai dari proses dasar yang sangat menentukan, espresso yang diseduh sempurna, dan susu yang dikukus hingga menghasilkan mikrofoam lembut dan halus. Lalu, dengan gerakan tangan yang presisi dan ritme yang stabil, Goran mulai menuangkan susu ke atas espresso, menciptakan pola demi pola yang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya sangat rumit. Dari bentuk hati, bunga, hingga ilustrasi karakter, semua dibentuk dalam hitungan detik. Dengan bantuan stik kecil, ia menambahkan detail goresan tipis, lengkungan halus, dan efek bayangan yang memberi kedalaman pada setiap desain. Tak ada ruang untuk kesalahan, karena suhu, tekstur, dan waktu harus pas. Satu gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat bisa mengubah segalanya. Namun justru disitulah letak keindahannya, karena setiap cangkir yang ia buat hanya bisa terjadi sekali, tidak bisa diulang dengan cara yang sama persis. Hasil akhirnya, sebuah seni sementara yang memukau, yang hanya bertahan sesaat sebelum perlahan larut bersama tegukan kopi pertama. Latte art bukan sekadar hiasan, ia adalah wujud dari dedikasi, kesabaran, dan rasa cinta terhadap kopi. Sobat Lentera, tahukah Anda bahwa pusat perbelanjaan pertama di Indonesia dibangun tidak lama setelah kemerdekaan? Gedung Sarinah yang kini menjadi ikon modernisasi di ibu kota ternyata menyimpan sejarah panjang sebagai simbol pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional. Gedung Sarinah yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, bukan sekadar pusat perbelanjaan biasa. Gedung ini mencatatkan sejarah penting sebagai mal pertama di Indonesia dan menjadi tonggak awal modernisasi gaya hidup urban di tanah air. Didirikan pada tahun 1962 dan diresmikan pada 15 Agustus 1966, Sarinah merupakan proyek mercusuar yang diinisiasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Tujuan utama didirikannya mal ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan produk-produk dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas. Sebagai pelopor mal di Indonesia, Sarinah memiliki misi khusus untuk menjual produk-produk dalam negeri seperti batik, kerajinan tangan, dan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Uniknya, nama Sarinah sendiri diambil dari nama pengasuh Bung Karno saat kecil. Presiden Soekarno menjadikan nama tersebut sebagai simbol penghormatan terhadap rakyat kecil yang berjasa. Sejak beroperasi, Sarinah Mall menjadi pusat perhatian warga ibu kota. Pada masa itu, konsep mall memang masih sangat asing di Indonesia. Selain menjadi mall pertama di Indonesia, gedung ini juga mencatat sejarah sebagai bangunan pertama yang mengoperasikan tangga berjalan alias eskalator. Dalam perjalanannya, Sarinah telah mengalami berbagai transformasi, termasuk renovasi besar pada tahun 2020 hingga 2022 untuk menjadikannya lebih modern tanpa meninggalkan nilai historisnya. Kini, Sarinah tampil dengan wajah baru sebagai tempat berkumpulnya karya kreatif anak bangsa hingga pusat kebudayaan urban. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.